Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Saya mendengar narasi ujian kebencian terhadap Rohingya ini terus meluas guys. Ini berbahaya kalau tidak dihentikan. Sampai-sampai mereka tidak lagi mampu berpikir kritis, berpikir logis, dan hanya mengandalkan hawa nafsu guys. Kita kan harus berpikir dengan jernih, dengan akal, pikiran, dengan hati, perasaan. Jangan hanya mengandalkan hawa nafsu saja gitu kan. Jadi gini, ada yang mengatakan bahwa hancurkan UNHCR dan Rohingya. Guys, saya ingat ya, dulu itu ya, apalagi sebagian orang Aceh ngomong gitu kan. Apa orang Aceh ini yang sebagian ngomong gitu, saya nggak bilang semua ya, tapi ada orang-orang Aceh yang tidak tahu terima kasih ya, tidak sadar diri. Kalau dulu mereka dibantu oleh UNHCR. Jadi dan bahkan pas tsunami siapa bantu Aceh? UNHCR. Lalu ada kasus nih, waktu itu ada konflik antara pemerintah dengan GAM kita tahun 2003. Nah itu sengit itu kan, banyak yang rakyat Aceh ketakutan guys. Nah sebagian kira-kira 7.000-900.000 itu lari ngungsi ke Malaysia, ya, karena mereka mengira Malaysia adalah negara Muslim sehingga akan bantu. Sama nih kayak Rohingya sekarang, mereka anggap Indonesia adalah negara Muslim terbesar sehingga nanti karena sesama Muslim akan bantu. Nah itulah harapan dari rakyat Aceh waktu itu mengungsi ke Malaysia. Tapi apa yang terjadi? Mereka ditangkapin oleh Malaysia sekitar 7.000-9.000 orang, gitu kan? Nah ditangkapin guys. Karena ilegal kan? Ilegal. Sama kayak Rohingya sekarang. Rohingya tuh ya namanya orang maklum lah. Kita bisa samakan dengan orang normal. Kayak saya atau kita mau ke luar negeri untuk kerja, tanpa dokumen, itu beda ilegalnya. Kita masih punya negara dan negara kita aman. Kalau Rohingya dan rakyat Aceh yang mengungsi ketika konflik GAM, itu memang wilayahnya nggak ada atau nggak aman guys gitu. Makanya itu nggak bisa kita tuntut ilegalnya nggak bisa, karena mereka tuh lagi kondisi kejepit, kepepet, ya kan, betul-betul butuh tempat untuk mengungsi. Nah, jadi apa yang dilakukan UNHCR? Dilindungi guys sama UNHCR, anda bayangkan coba. Diberi fasilitas makan dan tempat tinggal, anda bayangkan itu coba. Nah, sekarang ketika UNHCR bantu Rohingya, ya, anda protes pula sama UNHCR, mau bilang pula hancurkan UNHCR. Ini loh, kita tuh nggak selamanya aman ya. UNHCR itu tugasnya adalah ketika kita tidak aman, bukan tugasnya ketika kita lagi aman. Kalau dia tugas UNHCR itu ketika lagi aman, makanya dana dari mana? Karena semua negara itu ada berapa dunia ini? Masa negara aman juga minta dibantu gitu kan? Kan aneh sekali. Ya tugas mereka yang bantu nggak aman. Ketika waktu tsunami yang nggak aman itu adalah kita dibantu UNHCR. Ketika Rohingya nggak aman, Rohingya dibantu UNHCR. Ketika Aceh yang lari mengungsi kabur ke Malaysia tidak aman, ya bantu UNHCR. Jadi ada masa-masa kita tuh nanti akan butuh UNHCR. Jadi jangan sombong gitu kan. Jangan katakan hancurkan UNHCR. Anda ini nggak ngerti fungsi UNHCR gitu kan. Ini penting sekali guys. Karena kalau jadi apa-apa ya mereka yang bantu. Siapa lagi yang bantu coba? Coba kalau kita nanti dilakukan sama rezim yang kayak junta militer Myanmar, nauzubillah ya, dan jangan sampai gitu kan. Tapi kalau terjadi kita ketemu sama rezim pemerintah yang seperti Myanmar, rezim junta militer, kita dibantai, diusir, lalu siapa bantu kita? Siapa? Ya UNHCR. Cuma kita belum pada kondisi itu. Makanya Anda tuh jangan yang iri terlebihan, jangan. Contoh gini, ya misalnya gini, ya kayak kita lah, kayak saya kan tidak ada mengalami bencana ini, ya kan, lalu saya tidak dibantu, lalu saya lihat, itu kok dibantu ya, ada orang yang lagi mengalami bencana alam, datang PMI, ya, kayak sekarang nih ya, di tempat saya ada banjir guys ya, tempat saya ada banjir, tapi di sebelah sana, lokasi aman, nah itu di sebelah komplek rumah saya, ya di desa sebelah itu kan banjir, itu datang bantuan dari PMI, dari Palmerah, dari
fasilitas kesehatan, puskesmas datang bantu dari instansi kesehatan kan. Nah, kasih apa? Kasih obat, kasih makanan, kasih tenda gitu kan. Karena banjir, ini lagi musim hujan nih, ya kan. Nah, saya kan apa? Ya kan? Apa saya bilang bahwa hancurkan mereka, orang-orang yang dibantu sama yang PMI itu kan begitu logikanya. Nah, nanti kalau kita yang ngalami kayak mereka, tiba-tiba kalau kita kebanjiran, ya kita dibantu lagi. Jadi jangan bilang hancurkan UNHCR. Anda jangan sombong ya. Kalau itu sombong itu dilarang dalam Islam ya. Bahkan dalam agama apapun saya rasa dilarang. Kita boleh sekarang dalam kondisi aman. Aceh aman, alhamdulillah ya. Sabang sampai Merauke aman, alhamdulillah. Kalau kita nanti mengalami nasib seperti Rohingya atau mungkin kayak di Afghanistan atau kayak di Irak atau Suriah atau Palestina, di mana coba? Jadi jangan sombong, guys. Jangan sombong. Allah murka sama orang sombong. Anda tuh harus tahu ya, kita tak tahu nasib kita ke depan itu bagaimana, ya. Ada orang mengatakan lagi dengan sombongnya ya, kita kalau datang penjajah, kita akan perang yang habis-habisan. Nah ini menurut saya, ini adalah sombongan juga. Guys ya, kita nggak tahu isi hati kita ya, ketika kita berhadapan langsung dengan masalah ya. Ingat, kita sih bisa aja ngomong, nanti kita akan perang, terhadap penjajah. Itu kan hanya rencana, niat. Tadi itu belum dilakukan pada kondisi sebenarnya. Nah kalau musuh datang, jangankan kita melawan, mungkin kita berdiri kita bisa kencing celana guys. Karena belum terbukti kan, hanya baru wacana gitu guys. Jadi, dan ingat, nggak semua juga orang pemberani, ya. Jadi kita juga bisa menyalahkan orang-orang yang kabur, nggak kita salahkan, karena memang mereka nggak berani gitu kan. Dan jangan lupa juga ya, kita juga punya wanita anak-anak, ya. Apa ada tega nyuruh wanita anak-anak itu berperang? Apa tega? Kan tidak. Harusnya kan kalau memang fighter sejati ya, Anda mau menjajah, ya Anda ungsikan dulu wanita anak-anak teraman, Anda yang maju perang gitu. Jangan semuanya berperang. Nah, Rohingya ini kebanyakan kan adalah wanita anak-anak. Nah, tentu mereka juga butuh laki-laki sebagai pendamping. Butuh mereka beberapa orang. Makanya Anda lihat fungsi Rohingya itu laki-lakinya sedikit. Karena sebagai pendamping aja. Karena kalau tidak, Anda bayangkan wanita anak-anak Anda itu mengungsi ke luar negeri tanpa ada pendamping laki-laki. Pasti Anda tidak akan tega kan? Nah, jadi nggak semua juga laki-laki itu mengungsi perang. Pasti ada juga yang tinggal bersama pengungsi untuk melindungi pengungsi ini yang rentan. Nah, mau wanita anak-anak bisa diapain di jalan kan? Nah, laki-laki inilah yang akan melindungi. Minimal menghalangi orang untuk buat jahat. Karena minimal ada perlawanan kalau mereka diapain gitu. Dibandingkan kalau cuma wanita anak aja kan itu rentan, karena tidak ada pelindungnya. Makanya ada sebagian kecil laki-laki yang ikut mengungsi untuk melindungi wanita anak ini guys. Itu logikanya. Jadi menurut saya gini loh, kita nih ya, apalagi sebagai rakyat Aceh ini jangan sombong, jangan Anda tuh belagak seakan-akan Anda tuh kita semua ya, saya juga punya impian mati syahid, tapi saya tidak sombong, saya nggak kuar-kuar. Nanti kalau penjajah datang, saya akan hadapi. Enggak, guys. Kita bumerang nanti, yakinlah Anda ya. Kita mending dalam hati. Kita niat nih. Nanti kalau penjajah datang, saya akan tempur sampai habis, sampai di dalam penghabisan. Dimana Anda ngomong, tapi faktanya ketika nanti penjajah datang, ya, ada rupanya kencing celana gitu kan. Kita nggak tahu, karena kita tidak mengalami. Ya, guys, kita tuh nggak bisa memprediksi sesuatu yang kita belum alami. Ya, kita kayaknya siap nih, tapi belum tentu. Contoh, Anda bayangkan ada orang kayak atlet bola. Itu kan mereka itu kalau tidak perlu pengalaman, ya gampang. Anda bayangkan ya, ada timnas Indonesia itu tidak perlu latih tanding, nggak perlu tuh ikut kompetisi FIFA atau AFC segala macam. Mereka cukup latihan sekali, tiba-tiba tanding. Dapat pengalaman, kira-kira gimana coba? Bisa jadi mental drop karena nggak ada pengalaman, nggak ada kebiasaan. Nah, yang bisa ngomong siapa? Orang-orang yang sering latih tanding, sering kompetisi, itu orang yang bisa ngomong.
Jadi kalau misalnya gini, kamu siap nggak hadapi Liga Champion? Siap? Apa buktinya? Di Champion itu saya udah sering, saya udah juara berapa kali, saya udah ikut udah final berapa kali, saya udah ikut kompetisi itu 9 tahun, itu meyakinkan. Tapi kalau ada orang yang tiba-tiba, kamu yakin nggak mampu di Liga Champion? Gimana ya? Dia bilang mampu, lah kamu kan udah pengalaman, jangan Liga Champion. Saya ikut tanding ini nggak pernah gitu ya. Jadi apa namanya? Jangan takabur, jangan sombong ya, nggak boleh. Kita tuh manusia tuh hidup butuh bantuan orang lain. Kita butuh pertolongan orang lain. Jangan mentang-mentang kita tuh nggak butuh pertolongan, lalu kita abaikan dan kita hina, kita jelek-jelekkan, kita bully orang yang lagi butuh bantuan. Jangan. Nanti kalau Anda yang posisi itu gimana? Apa Anda mau melakukan seperti itu? Kan nggak begitu, guys. Makanya berlaku adil lah ya. Jangan mentang-mentang kita lagi aman, gak butuh bantuan, lalu kita bully orang-orang yang lagi butuh bantuan. Apalagi membuli yang memberikan bantuan. Ya. Nanti Anda, contoh, saya bully nih, PMI. Oh kamu kok bantu orang sana aja? Saya nggak dibantu. Saya juga butuh nih, suntikan, butuh makanan. Lah, saya kan aman. Gitu. Nah nanti kalau saya banjir gimana? Mereka mau bantu nggak? Ya males sama mereka. Kamu waktu nggak ada bencana lagi aman, kamu sombong, menghina-hina kami. Kalian minta bantu, kan gitu jadinya guys. Makanya jangan sombong, ya. Nanti suatu saat ya, kalau Allah timpakan itu pada Anda mau ngomong apa? Pasti Anda akan butuh UNHCR. Pasti Anda akan butuh. Kalau misalnya Allah ubah nasib manusia gimana? Jangan salah, Allah tuh mampu loh mengubah nasib seorang. Ada kisah ya, kan ada sering nonton itu, mau cerita, sejarah, sinetron, film, ada orang ya menghina nih. Misalnya ada orang yang minta-minta sedekah bu, lalu dihina. Kamu bisanya sedekah aja gitu kan? Lihat nih, aku udah perlu sedekah gitu kan? Tiba-tiba Allah murka dan membalikkan nasib keduanya. Yang miskin jadi kaya, yang kaya jadi miskin. Apa yang terjadi? Gantian. Yang kaya minta bantu sama miskin kan? Karena dia sekarang miskin, yang miskin kaya. Makanya guys, jangan sombong. Kita nggak selamanya di atas, ya, nggak selamanya. Anda bisa pastikan Indonesia itu aman ke depannya. Anda bisa pastikan? Ya, ada yang bisa pastikan. Ya, banyak. Kayak contoh negara-negara lah, Rusia. Dulu segede apa Rusia? Dulu ya, segede apa Rusia? Hancur juga. Terpecah belah juga. Jerman bagaimana dulu coba? Ya kan? Amerika gimana? Amerika itu juga kalah perang ya. Jadi jangan sombong intinya. Ya, kita tuh harus rendah hati, ya, jangan sombong. Ya, ada pengungsi orang butuh bantuan ya kita bantu. Kalau nggak mampu ya sudah, bilang nggak mampu, tanpa perlu mengutuk, mengecam, mengintimidasi atau membuli atau menghina. Jangan. Cukup nggak mampu ya, saya nggak mampu, maaf ya. Kan bisa bilang begitu. Ngapain Anda ancam, Anda bully, ada intimidasi, ada yang menghancurkan pula. Ini mental akhlak dari mana ini kan? Tidak pernah Rasulullah mengajarkan hal itu, ya, nggak pernah. Coba, nggak pernah guys ya. Ada kan? Waktu itu ingat kejadian waktu di Mekah Madinah. Kaum muslimin itu kan di Mekah itu kan dihabisi, dibantai sama kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad dan mengikutnya, ada yang mati dibantai, disiksa. Nah, apa yang dilakukan oleh kaum Ansor di Madinah? Mereka tampung itu. Nabi bisa mengikutnya, umat Mekah yang hijrah. Mereka kasih makanan, mereka kasih pekerjaan, mereka kasih harta. Itu baru namanya persaudaraan sama Muslim. Bukan orang Mekah itu dihina kan? Alah, kalian orang Mekah nyusahin aja, gitu kan? Kami juga susah, kan nggak begitu. Disambut dengan gembira. Ya, disambut dengan apa? Karena dia saudara seiman gitu. Kita kan diajarkan bahwa kita tuh bersaudara sesama Muslim. Gimana letak persaudaraan Anda sebagai sesama Muslim? Bahkan persaudaraan kita tuh lebih tinggi dibandingkan persaudaraan sama bangsa, guys. Agama tuh lebih tinggi dibandingkan dengan negara, ya. Karena agama ngantar kita ke surga, negara tidak, hanya dunia saja gitu. Maka kita tuh harus cerdas gitu, guys. Jadi
Inilah kaum Ansor Madinah menerima welcome kaum muslimin Mekah. Memang ada di antara orang Rohingya tuh yang punya kelakuan buruk, kita tidak pungkiri, tapi kan tidak semuanya. Yang penting kan kita berlaku adil. Ketika ada orang Rohingya bersalah, ya kita hukum yang bersalah. Yang nggak bersalah jangan dihukum. Kalau pakai Indonesia begitu, kita juga banyak kita orang jahat kan, ada pembunuh, perampok, pencuri, pemerkosa, koruptor. Tapi apakah semua kita dihukum? Kan tidak, hanya yang bersalah. Makanya adillah ya, berbuatlah adil, berlakulah adil. Siapa yang bersalah di antara kalian, itu saja dihukum. Ini wanita dan anak-anak Rohingya nggak bersalah. Yang salah adalah oknum laki-lakinya yang beberapa yang melakukan kejahatan, yang lain ikut-ikutan. Nah ini yang menjadi masalah guys ya kan. Ini adalah ya sadar dirilah ya, jangan sombong ya. Bumi ini guys milik Allah guys. Kita hanya titipkan ya. Semua orang itu berhak untuk hidup dan mencari kehidupan dimanapun itu ya, berhak. Nah kalau mereka ilegal dibalikan ke negaranya. Nah masalahnya Rohingya nggak punya negara, mau kembali ke mana? Ya paling Bangladesh atau kita tampung. Makanya kita tuh harus duduk bareng sama Bangladesh, Malaysia. Ini gimana ini? Ini kan adalah manusia nih. Kita berbagi yuk. Malaysia nampung berapa? Malaysia nampung berapa? Indonesia berapa? Bangladesh berapa? Jangan semuanya kasih ke Bangladesh. Ya kan? Itu nggak adil juga guys. Kita harus ikut dalam peran di dunia ini. Karena kita adalah warga dunia. Masa gini, di kompleks saya ini ya, di desa saya, itu kan banyak orang. Masa sih ketika ada orang lagi kesusahan, kita adakan satu orang saja? Kan nggak begitu. Ya kita duduk bareng. Ini gimana, bapak-bapak, ibu-ibu, ada orang kesusahan, ada pengungsi dari daerah lain. Siapa yang membantu nih, yang mampu bantu siapa? Ayo kita bantu sama-sama. Bapak sambung berapa? Bapak berapa? Kan gitu harusnya guys. Jangan nggak membantu. Sana ke Bangladesh. Kan nggak begitu logikanya guys. Kita harus kerjasama sebagai warga dunia. Bangladesh bantu, Malaysia bantu, semua negara bantu, Arab Saudi bantu, Brunei bantu, kan indah begitu. Sehingga beban itu menjadi rata dan berkurang. Jangan semua beban tanggung hanya Bangladesh atau Indonesia saja. Makanya duduk bareng itu, semua negara itu. Bahkan makanya guys, kita butuh pemimpin yang mendunia guys. Gak bisa pemimpin sekarang ini, gak bisa. Yang hanya taunya lokal aja kan. Di dunia paling ngomongnya apa? Cuman mengimbau-ngimbau saja gitu kan. Gak cukup. Ya pemerintah tuh gak cuma mengimbau, tapi duduk bareng. Ngomong tuh tentang masa pengungsi dunia. Ini kita pengungsi dunia ini mau diapain ini? Karena memang tiap hari itu akan ada negara-negara yang dalam kondisi konflik gitu kan. Nah ini pengungsinya mau kita apain? Ayo deh kita duduk bareng sama yang mampu, ayo kita tampung. Itu bicarakan ya, ngobrol dengan dunia. Jangan sibuk IKN sama pencitraan saja gitu kan. Bicarakan, kamu mampu tanggung berapa? Jadi ada kesepakatan, ketika pengungsinya 2.000, berarti bagi 10 Indonesia, 10 di Malaysia, 10 Brunei, gitu. Jadi ada pembagian dan itu jadi berat jadinya gitu kan. Nah kenapa juga sekarang berat? Karena itu tadi, pemerintah kita tidak mau ngobrol masalah pengungsi, ya itu masalahnya guys. Sibuk pencitraan, sibuk mau pilpres, sibuk mau IKN, itu masalahnya. Jadi kita butuh pemimpin baru di 2024 ya. Ini sih pesan saya sekali lagi ya, untuk sebagian rakyat Aceh dan kita semua, jangan sombong ya. Kita perlu UNHCR ya, untuk nanti kalau kita nasib kita sama kayak Rohingya atau nasib kita sama kayak rakyat Aceh yang mengungsi ke Malaysia akibat operasi militer pemerintah melawan JAM ya. Kita nggak tahu di sini depan. Jadi jangan belagak seperti Tuhan yang tahu segalanya. Kalau saya mah rendah hati, insya Allah saya tidak sombong. Saya tahu mungkin sekarang saya aman, tapi nggak tahu nanti ke depan. Ya, bisa jadi nanti kita diserang sama Amerika, diserang sama Cina, atau mungkin diserang sama siapa saja. Yang bantu siapa? Pasnya UNHCR, FPI, Ormas di Indonesia, PMI, apa lagi? Bahkan pemerintah juga gitu. Jadi kita butuh semuanya. Kita butuh UNHCR, kita butuh FPI, kita butuh lembaga kemanusiaan lainnya. Kita butuh semua ya. PMI, macam-macam lah. Kita butuh semuanya. Karena kita nggak semuanya itu kondisinya tuh akan aman-aman terus gitu. Jadi kita tuh yang penting jangan sombong.
Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita hari ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.